Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hardian Syahputra, NPM 1942 dari kelas Politik Hukum Pidana Ibu Emilia Susanti SH MH. Di sini, saya akan menjelaskan terkait dengan kebijakan hukum penanggulangan kejahatan. This is Comperj, the biggest petrochemical complex in Brazil. It's located in Itaboraí, a small city in the state of Rio de Janeiro. The multi-billion-dollar project launched in 2008, and the plan was to open in 2011. Sebelum kita berbicara terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan, alangkah lebih baiknya apabila kita melihat pihak-pihak yang memang berperan aktif dalam hal menanggulangi upaya kejahatan. Dalam hal ini, menurut Surjono Sukamto, secara konseptual, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri yang di dalam penjelasan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Kemudian yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Kemudian yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum. Kemudian yang keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan ataupun diterapkan. Kemudian yang terakhir, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut ini saling berkaitan dengan erat. Oleh karena itu, merupakan esensi dari penegak hukum. Juga merupakan tolak ukur dari ada efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana atau non-hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana ini dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk memperoleh hasil ataupun mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penegakan hukum itu sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 konsep yang akan diuraikan pada pembahasan kali ini. Yang pertama, konsep penegakan hukum yang bersifat lokal atau konsep penegakan hukum yang bersifat total atau total enforcement concept. Jadi yang mengatur agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, konsep penegakan hukum yang bersifat penuh atau full enforcement concept. Jadi yang menyadari bahwa konsep total ini perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual. Kemudian yang ketiga, konsep penegakan hukum aktual atau actual enforcement concept yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum. Karena keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut Guy-Peter Hofnagels, menggambarkan ruang lingkup criminal policy sebagai berikut. Criminal policy terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, influencing view of society on crime and punishment atau mass media
Yang kedua, Criminal Law Application Practical Criminology. Kemudian yang terakhir, Prevention Without Punishment. Dari skema di atas terlihat bahwa menurut Giffey Hofnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan yang pertama, penerapan hukum pidana atau Criminal Law Application. Yang kedua, pencegahan tanpa pidana atau Prevention Without Punishment. Dan yang terakhir, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat mass media atau Influencing View of Society on Crime and Punishment Mass Media. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur non-penal atau bukan di luar hukum pidana. Dalam pembagian menurut J.P. Hofnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam poin kedua dan poin ketiga ini dapat dimasukkan dalam upaya non-penal. Memang secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penindasan, pemberantasan, atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif ini pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian yang telah saya paparkan sebelumnya bahwa apabila dilihat upaya penanggulangan kejahatan itu mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah atau sebagai seseorang narapidana di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain, upaya penanggulangan kejahatan ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Untuk yang pertama, kita berbicara terkait dengan upaya preventif. Penanggulangan kejahatan secara preventif ini dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut Akhirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali. Sebab bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, namun usaha ini lebih mudah dan akan memperoleh hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, upaya represif. Upaya represif ini adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Jadi penanggulangan dengan upaya represif ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, yang memang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tentu merugikan masyarakat. Sehingga tujuannya ini para pelaku tidak akan melanggar hukum dan merugikan masyarakat kembali. Sehingga dia tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukan, mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan, dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Apabila kita berbicara terkait dengan tingkah laku kriminal, seperti contohnya yang dilakukan oleh para remaja, yang tentu dalam hal ini merupakan pelanggaran norma-norma hukum atau sosial, maka menurut Sahetapi dan Marjono Reksodiputro mengartikan pelanggaran norma sebagai suatu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku seseorang yang ditentukan oleh sikapnya atau attitude dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subjektifnya akan nilai dan norma dari dan dalam kebudayaan di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seorang individu mempunyai sikap tertentu terhadap suatu situasi yang diatur oleh norma yang bersangkutan. Sikap tertentu mana yang membuat ia merasa tidak perlu untuk mentaati
yang bersangkutan. Sikap ini adalah hasil dari proses sosialisasi. Dari pengertian tersebut, tampaknya dapat dipahami bahwa sebab-sebab dari kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh para remaja contohnya dapat berupa dari dalam atau dari luar. Maka, seperti menanggapi hal tersebut, para kriminolog justru cenderung untuk berpandangan bahwa sebab daripada kejahatan atau kenakalan itu disebabkan karena faktor psikologis dan sosiologis. Namun, dari perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain yang pertama pendekatan penal atau hukum pidana. Artinya penerapan hukum pidana atau criminal law application. Jika dalam hal ini misalnya anak melakukan tindak pidana, maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal ini lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi. Kemudian yang kedua, pendekatan non-penal atau non-hukum pidana, yaitu usaha dalam bentuk pembinaan dan atau usaha pendidikan non-formal lainnya. Pendekatan non-penal ini lebih menitik beratkan pada sifat preventif, berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal ini lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, apabila dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Kemudian, yang ketiga, pendekatan integrate atau terpadu adalah merupakan gabungan dari pendekatan penal dan non-penal. Menanggulangi kejahatan remaja dengan menggunakan pendekatan kriminal yang beralasan karena yang pertama, mungkin pembahasan kali ini akan kita lebih titik beratkan kepada anak ataupun remaja yang melakukan kejahatan. Apabila dilihat dari sebab-sebab anak melakukan kejahatan, masalahnya justru lebih banyak disebabkan oleh faktor perkembangan jiwa atau psikologi dan faktor lingkungan atau sosiologis. Kemudian pendekatan integrated atau terpadu ini merupakan pendekatan yang rasional, di mana selain penghormatan pada asas legalitas, juga asas kemanfaatan atau utiliritas. Jadi, kemudian kita bergeser kepada pendekatan integral atau panduan antara penal dan non-penal. Penyelenggaraan peradilan pidana adalah merupakan salah satu aspek yaitu usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan masyarakat menggunakan sarana hukum atau penal. Di samping itu, masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non-penal. Usaha-usaha non-hukum pidana ini sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Dalam hal usaha non-hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arif, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan, dalam hal ini politik kriminal, sudah berangsur tidak hanya dengan menggunakan sarana penal, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non-penal. Usaha-usaha non-penal antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengemban tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya. Kemudian, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan kepada masyarakat ini seperti bisa dapat dilakukan dengan kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu ataupun berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan hingga aparat penegak hukum lainnya. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas,
di seluruh sektor kebijakan sosial, di mana tujuan utama dari usaha-usaha non-penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Mengingat bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui non-penal ataupun melalui penal, tentu dalam hal ini pemerintah senantiasa untuk melakukan berbagai macam mekanisme berkaitan dengan bagaimana semestinya suatu negara menciptakan regulasi ataupun instrumen dan melalui berbagai macam aparat penegak hukum dalam rangka untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk menanggulangi kejahatan seperti dalam hal ini kejahatan yang memang merugikan masyarakat ataupun berdampak secara berkelanjutan. Demikian, terima kasih.